Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, namaku Krisma Adistia, NPM 1810103064 dari K1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Nah, kali ini aku akan mereview jurnal tentang tugas mata kuliah seminar SDM. Pada review jurnal kali ini, aku akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. Untuk nama pengarang atau nama penulis jurnal ini, yaitu ada Tommy Sun Siagian dan Hazmanan Khair, ditulis tahun 2018. Untuk jurnalnya sendiri, ini ada di Manegio, Jurnal Ilmiah Magister Manajemen. Apa aja sih yang akan kita bahas pada review jurnal kali ini? Yang pertama ada tujuan penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, variabel penelitian, metodologi penelitian, hipotesis penelitian, pembahasan atau hasil, hingga kesimpulan. Yang pertama ada tujuan penelitian. Jadi, untuk jurnal kali ini tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Latar belakang pada penulisan penelitian ini, pemimpin maupun karyawan pada pola tugas dan pengawasan merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan. Dengan kata lain, produktivitas organisasi ditentukan dari kinerja pegawai yang dimilikinya. Dalam rangka mencapai hasil kinerja yang maksimal, PT PLN, unit induk Pembangunan Sumatera Utara, telah melakukan berbagai upaya. Nah, upaya-upaya ini dilakukan berupa memberikan sarana pembelajaran, memberikan motivasi, memberikan penghargaan atas prestasi kerja, serta pemutusan hubungan kerja. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kinerja pegawainya. Nah, kepemimpinan yang diterapkan pada PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Utara ini belum sepenuhnya dikatakan baik karena masih terdapat beberapa oknum pemimpin yang kurang memperhatikan kesempurnaan pekerjaan para bawahannya. Beberapa pemimpin itu juga kurang memberikan motivasi kepada para bawahan untuk dapat bekerja maksimal. Nah, faktor lain yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja organisasi yang maksimal itu ada kepuasan kerja. Terjadinya berbagai permasalahan kinerja seperti telah dikemukakan sebelumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, faktor-faktor ini yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan kinerja karyawan. Kedua, menjelaskan upaya-upaya dalam mencapai kinerja maksimal. Ketiga, menggambarkan kepemimpinan dalam PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sumatera Utara. Yang terakhir, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Variabel-variabel pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen ada kinerja karyawan dan variabel independen ada gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja serta variabel intervening yaitu kepuasan kerja. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data data kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Nah, metode statistik yang digunakan ini adalah partial least square atau PLS. Nah, PLS ini merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi. Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa hipotesis. Ada 7 hipotesis. Yang pertama H1, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. H2, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. H3, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. H4, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. H5, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. H6, terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja dimediasi oleh kepuasan kerja.
H7, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Nah, untuk pembahasan atau hasilnya sendiri, pada penelitian atau jurnal ini terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Nah, pimpinan pada perusahaan ini kurang memberikan rasa perhatian atau peduli pada kondisi karyawan, sehingga kepuasan karyawan terhadap hubungan dengan atasan itu tidak meningkat. Oleh karena itu, diharapkan pimpinan perusahaan itu untuk meningkatkan rasa perhatian atau kondisi karyawannya, sehingga karyawan itu memperoleh kepuasan kerja yang lebih baik. Poin yang kedua, terhadap pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Kondisi atau keadaan lingkungan kerja pada perusahaan itu masih kurang mendukung dalam meningkatkan kepuasan kerja. Kondisi lingkungan kerja perusahaan yang rendah berupa kelengkapan fasilitas kerja yang diberikan, kesehatan, dan kenyamanan ruang kerja karyawan. Hal tersebut dapat berdampak pada rendahnya kepuasan kerja tentang kondisi ataupun suasana dalam bekerja. Poin ketiga, tidak terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Peningkatan nilai gaya kepemimpinan akan diikuti oleh peningkatan nilai kinerja. Namun, peningkatan kinerja tersebut tidak sesuai dengan harapan ataupun terlalu rendah. Poin keempat, terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Peningkatan nilai lingkungan kerja yang lebih baik akan cenderung meningkatkan nilai kinerja karyawan menjadi lebih baik pula. Poin kelima, terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Jika kepuasan kerja yang diperoleh karyawan saat bekerja meningkat, maka kinerja karyawan juga akan cenderung meningkat. Poin keenam, kepuasan kerja tidak dapat memediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Poin terakhir, yang ketujuh, yaitu kepuasan kerja tidak dapat memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan pada penelitian ini, diharapkan pimpinan perusahaan itu dapat meningkatkan rasa perhatian atas kondisi karyawannya. Diharapkan perusahaan dapat memperbaiki kondisi lingkungan kerja agar diperoleh kepuasan kerja yang lebih baik. Diharapkan kepada pimpinan perusahaan untuk dapat lebih meningkatkan penerapan gaya kepemimpinan yang lebih baik dari segi kemampuan dalam menggerakkan atau sebagai motivator bagi karyawan, dan lebih tegas dalam menjalankan setiap peraturan yang telah disepakati. Diharapkan kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan itu agar dapat meningkatkan kondisi lingkungan kerja non-fisik berupa keharmonisan hubungan kerja. Diharap perusahaan itu dapat lebih meningkatkan kepuasan kerja karyawan dari segi kepuasan tentang kelayakan gaji, kepuasan tentang peluang promosi, maupun tentang hubungan kepada sesama rekan kerja. Nah, untuk memperoleh kinerja karyawan yang lebih baik itu diutamakan untuk meningkatkan nilai gaya kepemimpinan yang diterapkan secara langsung tanpa harus melalui atau diperantarai kepuasan kerja. Untuk memperoleh kinerja karyawannya baik, diutamakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi dan keadaan lingkungan. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait review jurnal kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.